Saya kagak boleh pergi sama teman-teman saya di kantor. Saya ngambil barang ke locker tuh, teman-teman saya tuh. Udah. Teman-teman saya juga saya di tangga. Saya pengen pamit. Ini saya dikeluarin, putus kontrak. Dari tanda tangannya Bu Tesiariati. Katanya saya nggak tahu ya alasannya apa. Hampir 10 tahun lah pengabdian saya ya di Damkar. Mungkin saya bikin pengakuan sekarang untuk warga kota Depok. Saya juga udah nyiapin beda. Kepada Bapak Prabowo, tolong saya Pak. Saya jujur, sejujurnya. Tangkap saya dan orang yang menyuap saya. Saya akui saya menerima uang suap, tetapi saya memberikan uang suap tersebut ke panti asuhan dan tempat ibadah, juga anggota lainnya. Pak, tangkap saya Pak, dan orang yang menyuap saya Pak. Dan kurang lebihnya saya juga mengetahui Pak, waktu pada saat saya viral pertama, uang COVID, saya tahu. Karena kenapa? Waktu pada saat COVID pertama, Damkar Depoklah gugus utama dan pemegang anggarannya. Dan saya tahu uangnya kemana aja. Dan saya tahu barang-barang apa saja. Tolong Pak, saya akui saya bejat, saya bajingan, tapi saya tidak mau makan hak orang dan ambil duit orang. Saya tidak mau merugikan rakyat kecil Pak. Saya akui saya menerima suap, tapi saya kasih panti asuhan 3 agama, Kristen, Islam, Buddha, atau Hindu. Saksi ada, teman-teman saya saksinya semua. Tolong tangkap saya dan orang yang menyuap saya. Tolong Pak, apakah seperti ini? Saya orang tidak baik Pak. Tapi mereka yang berkedok baik ternyata lebih busuk Pak. Terima kasih Pak. Sekarang saya ditahan Pak sama teman-teman saya. Sampai megang linggis, si kunyuk megang linggis. Katanya kalau gua turun gua dibikin pingsan, gua nggak boleh pergi dari kantor. Bapak Prabowo, saya siap Pak, tangkap saya dan orang yang menyuap saya Pak. Terima kasih rakyat Indonesia. Semakin banyak aja ini kasus kejadian kawannya. Ini di Depok ya, Damkar Depok. Ya ini fenomena kawan. Ya semakin banyak orang-orang yang menyampaikan lewat media sosial terkait permasalahan yang mereka hadapi. Ya sudah terlalu banyak. Ini menandakan bahwa di instansi-instansi tersebut atau di kantor-kantor tersebut, ya mereka sudah tidak didengar oleh pimpinannya. Ya, kemarin baru lagi viral dari lapas, ini dari Damkar. Timbul pertanyaan, apakah pejabat-pejabat ini selalu menyalahgunakan wewenangnya, ya, atau mungkin korupsi, sehingga anggota-anggotanya sekarang ini kalau mau bertanya kepada pimpinannya langsung itu agak susah. Nah, kemudian ditempuhlah jalan terakhir, yaitu memviralkan masalah mereka atau masalah internal mereka di media sosial. Karena media sosial ini sangat cepat beredar ya. Karena hampir setiap
warga negara Indonesia itu memiliki handphone. Dan di sini yang paling cepat viral itu seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan mereka semua rata-rata punya akun seperti itu. Sehingga setiap permasalahan-permasalahan yang mereka tidak bisa diselesaikan di internalnya, maka mereka memviralkan di media sosial untuk agar bisa ditindaklanjuti permasalahan mereka. Ya, inilah di era keterbukaan ini Presiden Prabowo pun sudah menyampaikan bahwa ya jangan sampai pejabat-pejabat ini menyalahgunakan wewenang, ya korupsi dan sebagainya. Ya, karena ini adalah era keterbukaan, era di mana semua bisa viral. Nah, itu sudah pernah disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan akhir-akhir ini semakin banyak ya yang memviralkan sesuatu di instansinya ya atau di kantornya terkait hal-hal yang dianggap tidak sesuai aturan. Misalnya ini ya anggota Damkar, apa di Depok apa di mana ini? Bahwa di sana terjadi suap. Bahkan si anggota ini mengaku disuap dan siap membeberkan untuk siapa yang suap. Termasuk pernah ya dana COVID beberapa waktu lalu. Ini memang tidak bisa dihindari ya terkait masalah era keterbukaan ini. Siapa yang menyalahgunakan wewenang, siapa yang menyalahgunakan jabatan, pelan tapi pasti akan terbongkar. Seperti ini, sampai meminta pertolongan kepada netizen, minta Pak Prabowo, ya. Dan ini pasti viral yang begini-begini. Nah, nanti setelah viral, barulah ramai-ramai menyelesaikan permasalahan ini. Ya, nanti viral dulu, baru ada yang mau peduli. Seharusnya itu dipeduli, ya harusnya itu dihentikan dulu, diselesaikan internal dulu, dan tidak perlu dipiralkan. Nah sekarang ini viral dulu, baru masalahnya mau diselesaikan. Dan ini terus terjadi kawan. Nah, bagaimana menurut sahabat Quran Indonesia? Baikkan videonya kawan.